Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melan Indah Hartono dengan NPM C1C023158. Di sini saya akan menyajikan bagaimana caranya memasukkan bukti-bukti transaksi ke dalam PDA, yaitu persamaan dasar akuntansi. Langsung saja, di sini Bu Susi adalah seorang pengusaha yang memutuskan membuka usaha wedding organizer yang melayani sewa pelaminan dan make up dengan nama W.O. Susi yang beralamat di Jalan Sukamerindu, Kota Bengkulu. Berikut adalah transaksi yang berhubungan dengan W.O. Susi selama bulan Juni 2023. Pada tanggal 1, Bu Susi menginvestasikan uangnya sebesar 200 juta sebagai modal awal. Langsung kita masuk ke PDA. Di PDA itu akan mempengaruhi arus kas, yaitu sebesar 200 juta, karena pada aset yang kita bayarkan, kita menginvestasikan uang kepada perusahaan yang akan kita bangun, yaitu sebesar 200 juta. Kemudian akan mempengaruhi kepada akun ekuitas, yaitu modal, sebesar 200 juta. Selanjutnya, pada ilustrasi kedua, yaitu tanggal 3, Bu Susi menyewa ruko dengan membayar sewa untuk 1 bulan ke depan, sebesar 2.700.000. Pada ilustrasi ini, kita akan dapat menyimpulkan bahwa ilustrasi ini menyebabkan pengaruh terhadap akun aset dibayar di muka, yaitu sewa dibayar di muka, sebesar 2.700.000. Dan akan mempengaruhi juga kas tentunya untuk membayar uang sewa itu. Kenapa dibayar termasuk ke dalam aset sewa dibayar di muka? Karena pemanfaatan dari penggunaan sewa dari gedung itu tersendiri, kita belum merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, akun ini masuk ke dalam sewa dibayar di muka. Lanjut ke ilustrasi ketiga. Tanggal 3. Bu Susi membeli peralatan kantor senilai 1.500.000 dengan membayar tunai 800.000 dan sisanya dibayar kemudian. Dengan ilustrasi seperti ini akan mengakibatkan akun pada peralatan akan bertambah sebesar 1.500.000 dan akan berkurang di kas karena kita tadi membayar sebesar 800.000 dan akan juga menimbulkan utang sebesar 700.000 karena tadi kita belum membayar sepenuhnya untuk peralatan. Lanjut ke ilustrasi keempat. Pada tanggal 4, membeli perlengkapan senilai 10 juta secara tunai. Nah, lain hanya dengan ilustrasi sebelumnya, ilustrasi yang tanggal 4 ini memperlihatkan kepada kita bahwa ia membayar secara tunai. Oleh karena itu, di PDA-nya akan mempengaruhi pada aset kas sebesar 10 juta itu berkurang dan akun perlengkapan sebesar 10 juta akan bertambah. Dan ini secara tunai. Pada tanggal 5, Bu Susi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi makeup artist dengan kesepakatan gaji mereka per bulan 1.500.000 per orang. Nah, pada tanggal 5 ini kita tidak masukkan ke dalam akun PDA karena ilustrasi tanggal 5 ini itu berisi tentang kesepakatan yang di mana kesepakatan itu termasuk ke dalam akun non-keuangan. Jadi, tidak akan mempengaruhi posisi keuangan dalam PDA, sehingga tidak perlu kita catat. Selanjutnya, membayar biaya angkut barang sebesar 100.000. Nah, di sini, di PDA itu akan mempengaruhi sebesar kas, berkurang sebesar 100.000, dan pada beban, expense, itu akan bertambah sebesar 100.000. Selanjutnya pada tanggal 6,
menerima pendapatan dari Bu Sasa sebesar 12 juta, namun baru dibayar sebesar 9.500.000. Sisanya dibayar kemudian. Nah, pada tanggal ini kita akan dapat menyimpulkan bahwa akan mempengaruhi kas kita sebesar 9.500.000 dan piutang pada perusahaan pada Ibu Sasa sebesar 2.500.000 dan akan mendapatkan pendapatan pada ekuitas bertambah sebesar 12 juta. Pada tanggal 7, telah menyelesaikan jasa WO sebesar 11 juta, namun akan dibayar pada tanggal 15 Juni. Nah, pada tanggal 7 ini kita sudah menyelesaikan pekerjaan, namun kita belum mendapatkan uang pendapatan dari hal yang telah kita kerjakan. Oleh karena itu akan mempengaruhi PDA pada piutang bertambah sebesar sebesar 11 juta, dan di ekuitas pada akun pendapatan atau revenue sebesar 11 juta. Kenapa tidak dimasukkan ke kas? Karena bentuk uang yang kita terima itu belum ada. Sehingga ini termasuk ke cash basis. Termasuk ke accrual asset. Selanjutnya kita ke tanggal 10. Bu Susi mengambil uang sebesar 4 juta untuk keperluan pribadi. Nah, untuk keperluan pribadi ini termasuk ke dalam akun Prime. Oleh karena itu akan berkurang kas kita sebesar 4 juta dan untuk pengambilan Prime bertambah sebesar 4 juta. Pada ilustrasi ke tanggal 11, menerima uang 2.500.000 atas jasa WO yang telah diberikan kepada Bu Sasa. Nah, pada kasus ini kita sudah menerima bentuk uangnya dari jasa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, pada PDA akan mempengaruhi kas sebesar 2.500.000 dan akan mendapatkan pengaruh terhadap akun ekuitas yaitu pendapatan sebesar 2.500.000. Pada tanggal 13, menerima pelunasan piutang dari pelanggan sebesar 11 juta. Nah, untuk pelunasan piutang, langsung ke PDA-nya kita akan mempengaruhi ke kas, yaitu secara customer kita tadi itu membayar piutang dari jasa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, uangnya itu masuk ke kas sebesar 11 juta dan piutang kita tentu berkurang 11 juta. Pada tanggal 15. Membayar biaya pemasangan IndiHome sebesar 450.000. Nah, untuk pembayaran IndiHome itu termasuk ke dalam beban ya, teman-teman. Jadi, akan mempengaruhi pada akun aset, yaitu kas sebesar 450.000, dan akun beban atau expense sebesar 450.000. Lanjut ke tanggal 19. Membayar utang sebesar 700.000. Untuk membayar utang tentu akan mempengaruhi arus kas sebesar 700.000 berkurang dan akun liabilitas utang usaha kita akan berkurang juga sebesar 700.000. Untuk tanggal 20, Bu Susi mengirim surat kerjasama dengan WO Melat. Nah, untuk ilustrasi pada tanggal 20 ini tidak termasuk ke dalam pengaruh kas atau pengaruh dalam persamaan dasar akuntansi karena penandatanganan atau pengiriman surat kerja itu tidak ada pengaruhnya terhadap PDA.
Pada tanggal 23, menerima pendapatan karena telah menyelesaikan jasa rias pengantin senilai 5 juta. Nah, pada kasus ini akan mempengaruhi kas sebesar 5 juta dan akan mempengaruhi pada pendapatan sebesar 5 juta. Pada tanggal 25, Bu Susi menandatangani surat kerjasama dengan W.O. Melan mulai bulan depan. Nah, untuk non keuangan tersendiri, untuk mendatangani surat kerjasama, membuka lowongan pekerjaan, atau sebagainya, yang tidak mempengaruhi PDA, itu tidak perlu kita catat. Lanjut, pada tanggal 27. Menerima uang sebesar 1.300.000 atas jasa yang telah diberikan dari Bu Lela. Nah, untuk contoh transaksi yang terjadi pada tanggal 27, itu tentu mempengaruhi kas sebesar 1.300.000 bertambah dan akun pendapatan sebesar 1.300.000. Karena uangnya telah kita terima. Pada tanggal 29, membayar biaya listrik sebesar 550.000. Pada kasus ini akan mempengaruhi kas berkurang sebesar 550.000 dan beban sebesar 550.000 akan bertambah beban kita. Selanjutnya pada tanggal 30, membayar gaji karyawan untuk bulan Juni 2023 sebesar 2.500.000. Nah, sama seperti transaksi sebelumnya pada tanggal 29, pada tanggal 30 ini akan mempengaruhi kas sebagai beban. Oleh karena itu, pada PDA-nya akan mempengaruhi aset pada kas berkurang sebesar 2.500.000 dan pada akun beban sebesar 2.500.000. Nah, udah selesai nih. Tinggal kita jumlahkan saja. Setelah kita menyelesaikan semua jenis transaksi yang telah kita lakukan dan sudah kita masukkan ke jurnal, maksudnya ke persamaan dasar akuntansi, langsung kita jumlahkan dari per akun-akunnya. Sehingga kita akan menentukan apakah balance atau tidaknya dari kegiatan yang telah kita lakukan. Langsung ke bentar. Nah, pada kas itu senilai 207.500.000. Nah, untuk akun piutang sebesar 2.500.000 dan untuk akun sewa dibayar di muka sebesar 2.500.000 dan akun perlengkapan sebesar 10 juta. Lanjut ke akun peralatan sebesar 1.500.000 karena hanya ada satu akun. Lanjut ke akun liabilitas, itu hanya ada utang usaha, yaitu account payable sebesar 0 rupiah karena transaksinya memiliki utang namun sudah dibayar lunas. Lanjut ke pendapatan. Lanjut ke modal pemilik, itu ada sebesar 200 juta.
Lanjut ke akun pendapatan. Senilai 31.800.000. Dan akun beban sebesar 3.600.000. Dan tentunya akun terakhir yaitu akun Drive. Itu sebesar 4 juta. Nah, seperti yang sudah dilihat, setelah dijumlahkan dari akun yang ada dalam PDA itu pada kas, itu sebesar 200 juta, 207.500.000, 2.500.000, 2.700.000, 10 juta, 1 juta itu terdapat 224 juta. Dan pada akun liabilitas tidak ada. Dan selanjutnya pada akun ekuitas yaitu sebesar 200 juta pada modal itu ditambah dengan pendapatan 31.800.000 lalu dikurang untuk beban dan pengambilan prime yaitu sebesar 3.600.000 dikurang 4 juta. Sehingga totalnya sebesar 224 juta. Nah, di sini teman-teman seperti yang dilihat ini akun hasil dari persamaan dasar akuntansi kita itu balance. Itulah oke. Itulah hasil dari pengerjaan ilustrasi transaksi kepada PDA. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.